Yes, ketemu lagi di Offside Duo. Gimana hari Seninnya? Hari Selasa ding sekarang. Cuman kita taping ini hari Senin, tapi bahagia sekali. Ampun, di mana-mana semua pada menyanjung-menyanjung saya. Inilah Bang GGMU, padahal peringkat 13 anjing. Naik 12, naik 12. Enggak dong, 13 kan? Enggak, naik 12 dulu. Oh iya. Setelah Chelsea main, setelah Spurs main baru 13. Gak apa-apa, kita akan mengambil kutipan dari Coach Yasin. Enjoy the moment. Ya benar, enjoy derby the ya moment derby, mau aja. gimana juga. Mau Iya orang benar, enjoy the moment aja. Mau orang bilang City-nya lagi jelek, ya tapi jelek-jeleknya City yang menang lawan City Enggak, perlu tetap gitu kan. harus kerja keras. Betul, tetap nggak gampang, tetap bukan easy Iya. game. Ya walaupun katanya ada 7 game terakhir City juga menangnya susah, ya, tapi nggak se membalikan telapak tangan juga. Bahkan MU sering lawan tim-tim papan bawah, kunci juga sering kalah. Kita nggak akan ngomong MU dulu, kita ngomongin dari update Serie A dulu. Ini gimana? Banyak tim yang nggak mau menang. Juve ketemu Jaizes nggak bisa jebol. Justru pelan-pelan Atalanta yang solid. Atlanta, Menang cuma ya. 1-0. Atalanta bukan oh iya. Atalanta. Ya Atlanta mah tim basket sama ini ya, sama tim bola MLS. Atalanta itu kota dia. Atalanta. Iya. Atalanta menang 1-0 lagi, solid. Sementara masih menunggu hasil Inter Milan ya sebenarnya kita tapping Senin sore, jadi kita nggak akan bisa update Inter lawan Lazio ya. Tapi yang lucu adalah setelah kemarin Juve sama Venezia seri, Milan dengan baju retronya yang dicari-cari sama Carlos sama Herwin yang katanya habis ludes di toko-toko baju. Milan merayakan ulang tahun 125 tahun ya. Betul. Sampai trio Belanda diundang. Iya. Tapi seri. Ya. Bajunya keren sih. Tapi ya percuma kalau seri, apa perayaannya jadi berasa hambar gitu ya. 0-0. Dan gue sekarang lihat Milan tuh ada makin di 6 ya, apa 7 ya? Ya kan, mental kan, 8 karena dia nggak menang. Sementara Bolonya naik ke peringkat 7. 8 malah. Iya. Vio naik, dia di 4. Tapi masih 15 match, sementara Juve udah 16. Ya dia masih bisa ngejar. Tapi ya tetap aja kalau dia menang Napoli Atalanta juga 16. 26. Ya let's say kalau dia menang satu pertandingan masih bisa ngebalap Bolonya lah. Selisih 14 sekarang. Sama iya. Jauh coy. Napoli kemarin juga menang. Nggak, yang lihat itu kan tempat Champions League 3-1, asumsi mereka menang 2-6, tetap 5 poin. Iya, jauh tetap memang masih cukup main jauh lah. 2 game dia harus nungguin tim-timnya kalah itu. Sementara Inter kalau menang nanti masih ketinggalan. Oh, Inter masih 14. Ya iya, kalau dia menang 2 kali sama sebenarnya sama Atalanta. Dan selisih golnya pun juga tipis sebenarnya. Plus 22 Atalanta, Inter 19. Kalau dia bisa menang, beneran bisa menang 2 kali, harusnya sih lewat sih sebagai puncak klasemen. Tapi ya itu harus menang. Karena Lazio menurut gua nggak gampang ya. Semoga di update kita ngomong offset 2 ini Inter udah 3 poin lawan Lazio. Karena Lazio juga nggak kaleng-kaleng, baru ngalahin Napoli juga kan sebelumnya. Jadi lumayan merepotkan lah. Terus dari Roma juga, ya Allah, 5 pertandingan cuman bisa sekali menang. Iya, kemarin kalah lagi. Makanya gue gak ngerti nih si Roma nih. Gimana konsepnya si Roma udah ganti pelatih Ranieri. Itu cuma selisih 2 poin sama zona degradasi loh. Iya, cukup jauh. Sementara kemarin si Venezia di mana? Paling kunci kan? Iya. 10. Masa Venezia gak bisa selamat sih? Bisa lah biar Jaizes Serie A. Como yang hebat kemarin menang lagi. Iya, lawan Roma. Lawan Roma dia menang 2-0. Gila loh. Seri-seri minimal gak kalah. Venezia 2 kali ya seri, tapi dia harus cari kemenangan biar bisa ngebalap Monza. Sama Cagliari masih cukup jauh juga. Ya itu dia dari Serie A. Tapi lo gimana coach, Serie A ini masih yakin Atalanta tidak akan terseok-seok di akhir-akhir kehabisan bensin dengan skuadnya? Nggak pernah tahu kita ini masalah cedera. Karena dia main di Eropa juga kan. Iya, Menurut gue itu yang tapi membuat kan dia. cedera ini itu juga. Iya. Di Eropa nggak main di Champions League kan? Main. Oh di Champions Justru League. dia Champions League. Dia Champions League apa Eropa ya? Oh Champions dia. Coba dilihat deh. Champions dia. Gue lihat berapa kali sangar kok. Iya, dia ngegolin lawan Madrid kemarin si Lukman tiang dekat. LEC itu? Iya, Liga Champions itu. Oh, Iya, dia ngegolin lawan Madrid kemarin. Iya, Man emang Boys. seri. Kalah ya? Oh kalah. Tapi Young Boys terus Real Madrid kalah lawan. kalah, cuman ngelawan. Ya. Terus juga ya menurut gue ini yang menjadi salah satu faktor kuncinya juga karena kedalaman squad dia cukup bagus sih, karena gue lihat di bench aja kadang-kadang dia masih punya. Tapi lu ketemu Real Madrid ya.
Iya, iya. Madrid tetap sejelek-jeleknya Madrid tetap di Eropa mereka Sangar banget ya. tetap Tapi akan lolos. seru berarti menurut gua nih tahun ini kayaknya kalau orang mungkin ya jangan pernah remehkan Juve sih. Cuman gua ngeliatnya kayak Napoli, Atalanta, Inter ini akan Tapi berat. ini Juve berapa poin masih tapi mainnya gitu sih Juve. 10 kali seri loh. Iya. 10 kali Berat, seri itu Boh. bukan kebetulan. Oh, iya. Klasemen. Tuh lihat Juve 28 seri mulu 4 pertandingan terakhir. Iya. Ya walaupun ini masih setengah ya. Jadi belum bisa diprediksi tapi gua harap Atlanta, Napoli dan juga Inter bisa menjadi kompetitor lah biar ada warna lain lah dalam Serie A, nggak itu mulu gitu. Ada Vio juga yang masih bagus dengan orang Euforia De Gea sama pelatihnya si Baroni. Bukan Baroni pelatih Lazio ya. Vio siapa pelatihnya? Orang Itali nggak tahu. Iya kalau 2 tahun lalu kan si Vincenzo Italiano. Dia sekarang pelatihnya Palladino, Lazio Baroni, Rafael Palladino bekas pemain striker nih. Oke, itu dia dari Serie A. Masih ketat dari 4 besarnya. Justru tim-tim besar kayak Juve, Milan, Roma malah terpongkeng nggak jelas dari Sampai Udinese sih gue bilang masih itu ya, masih bisa Tight mempersulit ya. Iya. Gue ngeliat Roma. Empoli ke bawah sih gue nggak yakin, tapi Udinese ke atas itu masih bisa saling berantem lah. Udah gitu si Roma sekarang dipakai pelatihnya Ranieri juga gue nggak melihat ada harapan buat ke papan atas anjir. Ini kan pelatih minimal memang untuk save relegation zone kan, bukan Iya. untuk apa degradasi, bukan untuk bersaing ke Eropa gitu. Jadi menurut gue ya udahlah. Roma kayaknya musim ini kelar dah. Tinggal Milan nih, bisa nggak dia survive untuk ngejar ke papan Bisa atas? jadi ntar kalau begini terus 5 pertandingan kayak begini terus dipecat tuh Rani. Iya dia tapi sering sih dipecat tengah jalan baru gantiin pelatih Di lain. Leicester aja dipecat. Cat lagi tapi udah juara nggak apa-apa. Kalau di Leicester kita harus give him credit lah karena dia Ya. dengan skuad pas-pasan bisa juara begitu. Kita pindah dari Serie A ke Spanyol La Liga. Ini juga cukup mengejutkan di mana gue memprediksi justru Madrid akan naik, malah Madrid juga ke jegal lagi, justru Atletico yang punya chance untuk lebih besar untuk ke puncak klasemen. Tapi kalau ngomongin dari Barcelona coach, ini lawan 5 pertandingan cuma bisa menang sekali, draw 2 kali, kalah 2 kali. Kemarin lawan Leganes apa yang nggak bisa berjalan dari mereka? Cetak gol. Masalahnya di situ Lewandowski dapat 2 peluang besar nggak masuk. Iya. Rafinya juga. Jamil juga jelek, ya Yamal juga jelek. Apakah Yamal Jadi, diganti babak kedua ya? Golnya itu juga dari corner. Iya. Which is good goal. That's not the point. Tapi mereka benar-benar parkir base. Semua tim yang ketemu Barca itu parkir base. Ball possession 80-20. Dan Pedri itu harus mainnya di depan karena dia distribusi bola sama Casado. Harusnya dia lebih masuk ke dalam. Tapi ini gue yang sering bilang sama lo di sebelum-sebelumnya kan coach, ini Barca akan compang-camping nih kalau dia mainnya seperti senaif ini kan. It has nothing to do dengan defense line. Gini ya. Pep pernah bilang waktu dia kalah lawan Spurs Ya. kebobolan 4 gol. Dia bilang, gua harus ambil risiko seperti ini untuk nangis bisa ya. bermain. Taruh pemain banyak di depan bola. Ya. Risikonya memang kena counter. Ini juga high defense line. Biar jarak antar pemain itu dekat. Kalau lu bermain high defense. Kalau lu tambah mundur, space-nya terlalu banyak untuk bisa dimanfaatin lawan. Ya. Nah ini memang pilihan. Tapi gue lihat masalah Barca itu bukan di high defense. Mungkin kebobolan iya 1-2. Iya. Tapi lini depan. Cuman ya lu nggak bisa beli pemain juga. Iya, setuju gue. Dan justru itu gue bilang coach, kalau lo bandingin sama City-nya Pep, menurut gue karena mereka pemain-pemainnya udah mateng. Udah coach. matang dan benchnya bagus. Nah itu yang gue bilang, Iya. karena dengan Barcelona ini mainnya masih banyak yang muda. Mereka menurut gue nggak kuat untuk main semusim seperti ini coach. Nggak Menurut kuat. gue ya. Ya, Dia mulai harus sedikit agak lebih smart. Pep pun juga di City mulai bermain agak sedikit. Cuman ngerem kan. lu mau main smart kalau depan susah cetak gol ya Iya. sama aja. Tapi kalau dia lu lihat parkir kemarin si Leganes itu Leganes. bener-bener mundur semua. Tapi memang kalau orang lawan Barca pasti akan melakukan hal seperti itu. Coach. Iya, Dia tahu Barca akan nyerang, setengah lapangan nahan ya kan. Bener. Disitulah si Hansi Flick harus cari solusi.
Nah, karena kalau gue lihat tuh kita lihat kebobolan aja sebenarnya ya oke dia taking risk dengan mencetak gol sangat banyak 50 ya, coba lihat deh klasemen deh. Tapi kebobolan juga 20 coach dari 5 besar dia yang paling banyak gitu kan. Jadi memang nggak superior itu juga untuk defense-nya kan. Nah, itu yang menurut gue kalau lu mainnya kayak gini terus ya. Dan Frenkie de Jong sama Araujo nggak dimainin loh. Iya betul. Tapi kan dua-dua udah fit. Tapi kan banyak yang bilang Frenkie kadang-kadang bawa sial, kadang-kadang ya maksudnya Frenkie nggak sebagus ketika justru dia nggak main gitu. Waktu awal-awal kan dia nggak main tuh 8 pertandingan 9 pertandingan Frenkie justru nggak main. Justru dengan ada Casado dan Pedri udah cukup. Tapi nyata buat rotasi memang emang De Jong menurut gue dibutuhkan. Tapi itu gue bilang lu boleh main, gue ngeliat gak ada permasalahan dari cara mainnya Barca ya. Memang dari efektivitasnya Lewandowski gak nyetak gol, Rafinha gak nyetak gol, mungkin lagi apes aja. Tapi kalau lu gak nyetak gol tapi defense kebobolan, ya ujung-ujungnya lu akan kalah juga. Itu yang menurut gue, apalagi dia backnya masih cukup muda. Inaki Peña bukan kiper utama juga gitu kan. Jadi ya itu yang makanya gue bilang tahun ini akan berat buat Barcelona. Mungkin tahun depan dia akan lebih matang dan juga beli pemain. Sebenarnya fans Barca itu nggak boleh berharap juara. Betul. Karena pemainnya memang terlalu minim. Betul, setuju gue. Itu yang gue bilang makanya. Atletico Madrid diem-diem ini, jadi bahaya juga nih ATM nih. Iya, ini yang gue bilang kemarin, jangan-jangan malah dia nih ngebalap nih Barcelona. Kalau Real Madrid kan nggak konsisten juga. Betul. Itu kemarin juga seri lawan Vallecano. Tapi faktor pemain ini ya coach, pemain tuanya menurut gue masih punya leadership nilai tambahnya. Sama nanti nih seru karena minggu depan Barca akan ketemu Atletico Madrid. Real akan ketemu Sevilla, walaupun Sevillanya sekarang udah peringkat 11, nggak penting-penting amat nih. Itu Barca kalau kalah lagi wah berat itu untuk ngangkat moral. Jadi mereka harus menang biar moralnya terangkat lagi. Tapi kalau gue lihat Madrid itu juga sebenarnya kalau kita ngelihat klasemennya tuh ngelihat jumlah kebobolannya, menurut gue tuh apa yang dicatatkan di statistik ini kayak nggak sebanding sama apa yang kelihatan. Menurut gue tuh pertahanan Madrid juga fragile banget. Bukan karena dia main high defensive line, tapi organisasinya berantakan loh. Karena dimulai dari lini tengah yang nggak solid. Betul, pelapis dari tengahnya memang nggak bisa cover back-backnya. Jadi tapi mereka punya pemain yang bisa cetak gol. Ya. Itu yang membuat perbedaan. Dan gue lihat Atletico Madrid, sekarang ini beda banget ya. Makanya kalau lu bilang dulu Simeone miskin taktik, sekarang kalau lihat nih Simeone nggak gitu mainnya coach. Mungkin kalau big match gitu coach ya. Tapi kalau mungkin lawan Barcelona mungkin dia akan seperti itu. Tapi kalau lihat di game-game lainnya keren mainnya asli dan semuanya tuh punya role yang terbuka dan berani nyerang. Iya, dan teamwork banget gitu coach. Bukan yang monoton serangannya, keren Atletico Madrid. Kita lihat konsistensinya aja. Kita lihat nanti lawan Barcelona ya. Kita sambil preview nanti hari Kamis. Kita pindah dari La Liga. Kita akan ngebahas Premier League yang memang memasuki akhir tahun ini sangat banyak kejutan-kejutan yang pastinya sudah menanti. Klasemen-klasemen sudah berpindah. Makin seru pastinya dan pastinya nontonnya harus di video. Semuanya juga ada di video tuh. La Liga, Serie A, sampai Premier League semuanya disiarkan di video. Nah, buat yang belum berlangganan, ada promo paket Diamond 1 tahun cuma 900 ribuan di lapakgaming.com. Selain paket Diamond, kalian juga bisa mendapatkan paket video IPL lainnya dengan harga terjangkau dan metode pembayaran yang beragam. Langsung aja kalau mau cek-cek atau beli sekarang di lapakgaming.com, tinggal klik linknya di deskripsi dan juga pin komen. Lapak Gaming, harga final, hemat maksimal. Cakep, langsung cus ke lapakgaming.com untuk tahu promo-promo menarik dari video dan juga pastinya membuat yang gamers ada promo-promo menariknya buat para gamers ya. Kita masuk Premier League di mana kita kemarin live reaction derby Manchester yang membuat Hanif pulang dengan terpongkeng-pongkeng bisu dia tiba-tiba pulangnya padahal Emery Masterclass. Bahkan gue di babak pertama gue sama coach sepakat even MU gak menang atau misalkan MU kalah ketinggalan pun mainnya tuh bagus gitu. Gua mengapresiasi dan itu mungkin. Tapi kalau lihat dari harusnya ini lebih fair. Iya betul. Sepak bola itu nggak fair. Karena memang sebenarnya faktor individual errornya yang membuat City kalah kan. Sementara MU alhamdulillah Onana tidak individual error, Maguire tidak individual error, Dalot tidak individual error. Jadi menurut gua kemarin ya itu sangat-sangat blessing banget MU kemarin karena pemain-pemainnya bisa menjalankan instruksi dan tidak melakukan individual error. Sementara City justru ini akan menjadi mungkin akan menjadi red alert atau warning buat seorang Matheus Nunes
yang sekarang diberikan kepercayaan terus tapi blundernya Gua rasa parah banget. dijual itu. Parah itu kemarin blundernya sih yang Dan nggak penting sama sekali. Iya ya, dia harus tahu di big game seperti ini nggak boleh. Karena dia udah bikin kesalahan kan, dia coba perbaiki, malah penalti. Iya itu 2 kali masalahnya dia. Iya. Sekali salah, 2 kali ya nggak dimaafin loh harusnya. Dan kemarin lagi-lagi gue sering bilang Gvardiol. Ketika dia jadi back tengah itu menjadi sebuah handicap dan apa ya seringkali tuh memperlihatkan weaknessnya buat seorang back tengah gitu. Dia buat nyerang, nge-shoot, crossing bagus, tapi buat konsentrasi di lini belakang, buat duel-duel atau buat megang bola sering banget. Kemarin ada satu momen tuh yang dia megang bola sama Amad Diallo di press nyaris kerebut. Tapi di luar itu juga yang golnya Amad Diallo menurut gue dia harusnya bisa clearance dengan lebih lugas sih untuk ukuran back mahal kayak dia ya kemarin, karena menurut gue dia yang salah tuh. Tapi kalau ngeliat coach lihat dari permainannya, lo kan ngelihat dari sisi skemanya, menurut lo di bawah Amorim ini skemanya udah jalan kan sebenarnya? Filosofinya udah jelas lah, kita tahu mau filosofinya apa. jelas. Ya. Kan filosofi itu satu hal, Ya. eksekusi hal yang kedua. Betul. Eksekusi lu nggak bisa ambil match ini aja di parameter. Ya, Karena ya. kita lihat lawan Forest berantakan, Betul. lawan Arsenal bagus tapi minim kreativitas. Ya. Jadi ini masih mencari lah kasarnya Ya, ya, begitu, ya. komposisi yang benar. Dan yang benar dan itu dilakukan Amorim adalah membangkit cadangan Rashford sama Garnacho. Betul. Karena 2 pemain ini sudah diberi kesempatan dan Ya. dan ternyata Amorim alasannya ya saya perhatikan semua pemain. Betul. Gaya makan mereka, gaya pakai baju mereka, Oh, gaya apa mereka. di luar lapangan semua Dan diperhatiin. itu masalah attitude dan gue setuju sama Amorim untuk membangun cadangan 2 pemain ini karena bukan bangun cadangan, nggak masuk sama sekali. Tapi lo sempat ini nggak sempat baca atau komen-komen orang pada bilang soal leaking itu nggak yang isunya Garnacho Iya, sama Garnacho ya? sama adiknya itu. Ya adanya si Robert Garnacho itu. Ini kan udah bertahun-tahun terjadi. Iya. Di bawah Mourinho pun sudah. Nah itu. Makanya gue sempat heran kok di Twitter tuh komunitas MU dan juga fans MU tuh pada rame. Ini kalau bener kacau sih bilang, hey come on, leaking itu dari zaman Sir Alex Ferguson udah leak gitu. Iya, Dan iya. yang leak itu kan line up gitu. Kecuali lu taktikal lu kelihatan dibocorin videonya. Tapi tetap nggak boleh lanjut. Iya itu nggak boleh coach. Tapi menurut Iya. gua kenapa harus sepanik itu fans MU menurut gua? Karena menurut gua ya itu bukan apa ya namanya big teams itu pasti kebocoran line up itu akan sangat memungkinkan. Tapi itu bukanlah sesuatu yang krusial kayak lu kayak lagi final Liga Champions atau lu lagi something yang new. Ini kan lu lagi peringkat 13. Lu ke-leaking sesuatu 1 hari sebelum. Ya apa yang mau lu ini yang lu stressful gitu. Dan gua gak melihat oke lah gitu kalau Robert Garnacho yang menjadi masalah. Terus kenapa lu jadi nyalain si Garnacho-nya. Terus juga isunya jadi kena Rashford juga. Dan Amorim pun juga bilang kalau memang ini masalah indisipliner, gue pasti akan bilang. Dan dia bilang ini benar-benar hanya masalah preferensi dari sisi taktikal dia, karena dia sudah memberi kesempatan. Iya, dan nggak berjalan. Ya dan menurut gue fair. Dan orang banyak yang nanya pengacara Garnacho gimana tuh, Garnacho nggak ada. Ya bagus, karena gue bilang kapan pernah gue bilang Diallo lebih jelek pada Garnacho? Kan Diallo sisi kanan, sisi kirinya ya gue bilang lebih prefer Garnacho gue daripada Rashford gitu kan. Rashford, Anthony atau siapapun yang ada di sana. Cuman kalau lo nanya pilih siapa, gue pengen ada Mount di sana, karena gue bilang kan coach di live reaction, kalau gue boleh milih satu pemain yang cocok menurut gue adalah Mason Mount di sana. Tapi sayangnya kakinya kaca, dia nggak pernah main ya. Jadi kalau gue boleh milih, ya mau nggak mau ya gue pilih seorang Garnacho gitu, karena nggak ada pilihan. Karena menurut gue Garnacho bukanlah material pemain utama. Harusnya lu punya pemain yang lebih jadi, lebih senior buat jadi mentornya atau menjadi pemain utama, dan Garnacho tuh menjadi pelapis ya, bukan jadi pemain utamanya. Itu yang kalau kemarin soal leaking itu. Tapi kalau kemarin gue ngeliat siapa yang kemarin lu puji coach dari permainan selain Amad Diallo ya? Tengahnya, backnya pilih satu pemain. Mazraoui pastilah udah. Ya, Mazraoui. All match dia konsisten banget ya. Iya. Tapi lo kemarin liat Maguire oke nggak? Maguire lumayan. Keren ya, maksudnya Haaland kemarin hampir nyaris mati lah ada Maguire. Lisandro juga main cukup bagus. Ya termasuk dari kemarin umpannya kan dari dia terakhir kan. Karena dia juga berapa kali jaga Haaland ya. Iya betul. Jadi ya secara overall bagus, dan pemain udah tahu yang diinginkan oleh Amorim, itu yang paling penting. Sekarang tinggal eksekusinya harus konsisten. Betul. Nah eksekusinya itu belum konsisten. Tapi lihat match kemarin itu bagus mainnya. Patternnya jelas. Modal bagus banget, dan
gue ngerti kadang-kadang pelatih baru apalagi yang secara CV nggak mentereng gitu orang pasti melihat, oh ini sebagus apa sih pelatih dan lain-lain. Mungkin dia di latihan kelihatannya punya filosofi, kelihatannya meyakinkan dan kelihatannya cheerful. Tapi ketika lo nggak diiringi dengan hasil lawan Arsenal, lawan Forest, lama-lama secara psikologis dan moral akan mulai mempertanyakan sebenarnya pelatih kredibel nggak sih? Nah kemenangan lawan City ini akan membuat pemain mulai percaya dan mungkin akan lebih memberikan motivasinya untuk bermain untuk si Amorim ini dan kedepannya lebih yakin lah. Semoga sih kedepannya konsistensi itu akan menuju. Walaupun menurut gua tahun ini jangan kasih target 4 besar ya menurut gua, atau 6 besar menurut gua agak sedikit nggak masuk akal. Kalau konsistensi bisa ya, aja. Tapi ya gua nggak expect itu sih. Walaupun dari sisi duitnya MU butuh karena kalau dia nggak masuk 4 besar atau 6 besar aja itu akan sangat keluar dari sisi budgetnya karena katanya kalau dia nggak masuk tahun depan Liga Champions itu mau nggak mau dia akan keluarangin budget belanjanya dan juga Amorim nggak akan bisa leluasa untuk cari kecuali banyak pemain dijual. Nah, nggak benar. Yang pasti kan Eriksen udah lepas kontrak, Casemiro habis kontrak, terus siapa lagi yang habis kontrak tuh dan Lindelof habis kontrak. Ya, Lindelof juga. Dan mungkin salah satu cara jalan singkatnya kalau masuk Liga Champions ya dengan juara Europa League gitu. Jadi juara Europa League menurut gua adalah target yang mungkin lebih bisa dikejar daripada lo ngejar 4 besar dengan maraton yang cukup melelahkan ya. Tapi ngelihat City coach, lo ngelihat apa indikasinya dengan kekalahan ini? Ini yang gue bingung City ini. Asli ya? nggak kalau Pep bilang kita nggak diperkuat dengan pemenang Ballon d'Or atau pemain terbaik IPL which is Foden untuk gue itu bullshit lah. He's good enough untuk bisa meramu. Cuman gue rasa dia kepala batu terlalu tergantung sama Nunes sama Rico Lewis. Kan kita dia kemarin nggak main Rico Lewis. Tapi sebelumnya kan selalu dia main dan dua pemain ini bapuk banget. Apalagi ditaruh di sayap kiri. Ya. Jadi ke kepala batuan Pep ini ya dibayar mahal. Ya. Tapi gue nggak percaya bahwa Pep ini nggak bisa merubah. I mean pemain pentingnya sama loh. Ya, tetap ada Gundogan, ada Bernardo Silva. Mungkin performa mereka agak menurun ya. Tapi ini lebih ke percaya diri sih. Kalau mereka bisa 3 kali beruntun menang akan smooth lagi. Tapi memang ini udah menurut gua akumulasi ya banyak faktor. Itu yang gue selalu bilang adalah musim panas mereka yang menurut gua kok lu nggak beli gitu. Apalagi jual Alvarez menurut gua urgensinya apa? Lu nggak butuh jual pemain, tapi lu jual pemain, dapat duit gede, tapi lu nggak belanja gitu. Menurut gua agak aneh. Sementara lu nggak punya pengganti Haaland. Pembelanjaannya tuh jelek musim ini. Nggak ada coach, cuma Savinho doang yang dia beli. Sisanya nggak ada. Nunes kan udah 2 tahun lalu, 2 tahun. Musim Oh ya, Savinho doang ya. Savinho doang. Itu pun dari grup biar dia bisa kong kali kong pembukuan. Jadi gua nggak melihat emang masalah indikasi 115 pasal ini sedikit banyak pasti mempengaruhi. Ditambah absennya Rodri. Kedua, KDB menurut gue KDB udah mulai habis nih. Apalagi dia cedera mulu. Kemarin kita main dia berapa kali pun juga nggak bisa kelihatan di Derby Manchester. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya pun kayaknya kelihatan Pep sedikit menghemat-hemat tenaga dia karena dia tahu kayaknya KDB ini secara match fitness udah nggak sama kayak musim-musim sebelumnya, bahkan lebih parah. Takut cedera juga. Betul. Dan tahun ini pun jadi kontrak terakhir dia kalau dia nggak perpanjang kontrak kan. Keempat adalah Foden. Ini pemain yang tahun lalu menjadi pemain terbaik Premier League coach. Tapi gue gak pernah melihat dia benar-benar konsisten sepanjang satu musim coach. Dia bisa menjadi pemain yang super banget. Tapi bisa juga hilang total gitu kan. Jadi ya gue gak melihat Foden ini. Ini pemain bagus. Cuman ya gak konsisten. Ya, dia. Dan itu kemarin satu tim ngedrop. Haaland yang parah Haaland hilang dikantongin Maguire ya. Walaupun memang bergantian ya. Parah. Martinez, De Ligt, 3 back ini menurut gue tampil sangat solid juga kemarin. Ugarte juga bagus. Terus tapi ya kalau gak ada Haaland lu mau pasang siapa? Ya itu makanya gue bilang kenapa lo jual Alvarez. Atau siapa Delap yang akhirnya lo pinjemin ke Ipswich. Padahal lo gak punya karakter striker murni. Ataupun bahkan Lu kayak Liverpool ya. Di depan itu masih Nunes. Ada 6 Jota. Iya. Gakpo. Minimal 3 pemain itu bisa main sebagai striker. Betul. Gitu. Nah ini malah gak ada sama sekali. Siapa penggantinya dia kan? Savinho, Grealish. Gak ada yang benar-benar bermain di posisi itu gitu. Jadi gue bilang agak aneh gitu. Apakah memang kemarin indikasi pasal 115 itu sedikit banyak membuat mereka cukup panik. Bisa jadi. Plannya. Walaupun di depan kelihatannya mereka yakin dengan lawyernya. Itu ngaruh lah. I mean cyber gitu pasti ngaruh. Karena ancamannya kan degradasi kan. Kalau mereka udah beli ternyata mereka degradasi memang harga yang dibayar akan sangat mahal. Sementara
feeling gue itu ngaruh. Iya. Kenapa mereka nggak mau spend banyak musim ini? Benar. Dan menurut gua kalau dia bener-beneran lolos dari Maret, dia bisa belanja. Menurut gua udah kelar sih masalahnya. Karena memang pemain-pemain ini udah banyak yang udah lewat masa edarnya. Kyle Walker sudah habis 34. Siapa lagi? KDB udah habis. Siapa lagi? Gundogan juga, menurut gua Gundogan udah nggak sebagus 2 tahun lalu. Karena di Barca pun juga nggak se-helpful itu juga. Mungkin yang benar-benar masih bisa diandelin ya Bernardo Silva, Foden, Haaland, Doku pun anjing pemain ngereok doang, ini cuma bisa joget-joget nggak jelas, tapi nggak kontributif. Ya tapi gue cukup agak ironis ya, harusnya gue happy ngeliat City kalah, cuman gue ngeliat kadang-kadang secara netral ini gue sedih ngeliat tim yang harusnya kuat kok ada masalah yang kelihatannya belum bisa di solve gitu. Walaupun MU sudah punya masalah itu 10 tahun 12 tahun anjing. 12 tahun masalahnya sama, nggak ada yang tahu, udah semua pelatih dicoba. Oke, itu dia dari Manchester, kita rayakan untuk seminggu ini, jadi boleh kalian posting. Next week ketemu siapa? Ketemu West Ham. Tottenham. Wah, Enggak. enggak ya? Kan. Oh, Bournemouth. Wah, Bournemouth juga tapi lumayan berat anjing. Iya. Bournemouth tuh di bawah Iraola mainnya gila loh. Enggak penting. City ketemu Villa, Newcastle, Ipswich, West Ham, Brighton, Liverpool, Everton, Chelsea. Liverpool ketemu Spurs. Nah ini saatnya Liverpool keteteran. Chelsea ini yang lagi happy, lagi Iya. honeymoon. Tapi Chelsea keren sih. Coba lihat deh top skorernya Premier League sekarang siapa sih? Gue penasaran Jackson tuh udah berapa gol total? Karena ini pemain sebenarnya biasa-biasa aja tapi perlahan ngegolin mulu. Belum ada. Tuh kan dia udah Salah. Mana ada 9 gol coach. 9 ya. Udah lumayan menurut gua. Ya. Sekelas Chris Wood, Palmer aja 11. Haaland 13, Salah 13. Jadi main Chelsea Haaland main jelek tetap 13 iya. loh. Karena dia udah nabung di 10 pertandingan awal coach. Iya. Itu mainnya ngecun banget di awal, tapi sekarang udah agak jelek. Nah, ada 2 pemain Chelsea di sini menandakan Chelsea memang lagi lumayan gacor. Bagus, iya. 20 gol dari 2 pemain. Dan kemarin gue lihat dia punya pemain-pemain lain yang bisa kontribusi nyetak gol kayak si Kukurea, bahkan dari tengah minggu lalu ada si Enzo Fernandez, belum si Palmer juga. Ini tim yang kayaknya lagi agak solid, bahkan jangan-jangan dia bisa maju sebagai tata kontender menurut gua. Arsenal aja nggak ada, lebih merata kok Arsenal. Arsenal coba lihat. Dia paling banyak siapa? Hah? Nggak ada. Coba atas. Nggak. Oh udah. Havertz ya? Anjir, Arsenal paling banyak 6. Tapi semua bisa cetak gol. Ya, kalau di tapi ini Arsenal. membuat dia ada di peringkat 4 ya sekarang ya? 3 ya? 3. Yang membuat dia ada di peringkat 3 yaitu karena distribusi golnya tidak setinggi waktu 2 tahun lalu di mana Martinelli, Saka Iya. sama-sama bisa Mereka nyetak gol cetak banyak. 29 gol loh. Iya. Tapi bener-bener kesebarnya Beda sangat 2, cuma lebih kesebar. sama ini, banyak corner kan. Iya. Kalau nggak salah itu udah 5 gol tuh sih. Coba 4 gol ya si siapa? Gabriel Keparat itu. Saka 5. Mana belum ada bahkan Gabriel. Tuh 3. 3 doang. 3. Gak usah lebay lu. Tapi ya berarti yang lain yang golin siapa anjir yang corner-corner itu? Semua 2. Lu kalau 2-3 pun. Martinelli 3. Udah Trossard 3. Wah bener-bener Nyebar, iya. Distribusinya nyebar tapi kurang banyak, itu masalahnya. Akhirnya dia membuat sekarang ada di peringkat 4. Saliba 2. Nggak ada juga gol Saliba. Partey aja 2. Partey 2. Odegaard sama Saka mana? Ada Saka tadi 5. 5. Saka sama Havertz sama. Odegaard baru 2 kali ya, apa 3 ya? Alfiore 1 ya, Alfiore yang syuting itu kemarin bagus banget dari luar kotak penalti. Ya itu, jadi gue ngeliat kalau Chelsea ya itu mungkin faktor bener sih kalau udah tahun ini di saat Saka tuh sebenarnya game changer. Tapi gue nggak melihat dia bisa menjadi pemain kayak Mohamed Salah yang memang bisa menjadi mencetak gol 20 gol. Karena memang sistemnya. Ya. Salah diberi kebebasan untuk one on one. Saka enggak. Nah itu sementara Martinelli juga nggak bisa mencetak 2 digit. Lagi. Trossard juga nggak pernah bisa jadi pemain yang konsisten. Gapsus juga begitu. Gak ada yang konsisten. Sementara Chelsea justru Jackson bisa
melejit Ya, dengan 9 mereka gol. punya striker, that's Betul. different. Betul. Hanya Arsenal yang nggak punya real striker. Ya. Enggak, tapi minimal gelandangnya pun kayak Palmer bisa cetak 11 gol gitu kan Iya, coach. iya. Jadi ya kayak tahun lalu pun Palmer juga bisa excel Cetak berapa banyak belas gol, gol. Itu yang membuat akhirnya pembedanya itu. Kalau Arsenal mungkin gak ada striker tapi Saka mungkin nyetak 11 gol, Martinelli 8 gol, mungkin dia akan ada di posisi yang lebih atas daripada sekarang. Iya. Dan kemarin ya itu dia lawan, aduh bisa seri lawan Everton tuh. Ini Everton yang menurut gue parah banget loh main sama lawan MU loh. Tapi dia bisa nahan imbang Arsenal tuh gue nggak ngerti konsepnya gimana tuh kemarin. Tapi Pickford kemarin mainnya bagus banget. Bisa menyelamatkan peluang-peluang depan gawang yang menurut gue cukup krusial. Dan untungnya kemarin Brand White nggak blunder-blunder kayak lawan MU. Ya tapi dia Januari harus beli striker sih. Ini akan bisa mengexcel dia. Tapi terlambat. Karena kalau nggak, yang akan jadi title contendernya Chelsea coach menurut gue coach. Kalau gini coach. Iya, bisa Karena banget. dia nggak ada striker udah kalau kayak Iya. gini. Dan Saka nggak setajam itu, Martinelli nggak setajam itu, Havertz juga Enggak, nggak dia setajam itu. Januari harus beli striker. Iya. Baru game on. Betul. Ya selamat Chelsea, mungkin kalian lagi di atas angin. Vlahovic. Wah, Kenal. nggak mungkin lah pindah Januari kalau dia sih feeling gue. Kalaupun pindah akhir musim lah dia. Oh, Not- kontraknya masih 2 tahun ya? Kontraknya masih 2 tahun. Arsenal 30, Chelsea 34 anjir. Tapi kalau Liverpool menang 39, bedanya 5. Liverpool sih OP banget emang. Gue udah menyaksikan sendiri berbagai pertandingan kemarin lawan dia 10 pemain. Anjing bisa nggak kalah tuh gimana konsepnya anjir. Jota, gue nggak ngerti lagi deh. Gue kasih kredit buat Slot yang mungkin Enggak sebenarnya gini, yang dapat kartu merah kan Robertson. ya. Lu tinggal bagaimana mengelabui Robertson. Nah, apa yang dilakukan Slot? Gomez digeser ke kiri. Iya betul. Gravenberch turun ke bawah. Jadi Gravenberch harus kerja lebih keras lagi. Iya. Udah ketutup. Sama masuk Wansa kan kemarin. Iya. Tapi kan nggak segampang itu coach untuk nge-cover satu tambahan. Enggak, sebenarnya enggak susah juga. Iya. Kalau lu niat, beda kayak Arteta. 10 orang langsung masukin extra defender, main parkir base. Tapi kemarin juga Mereka Fulhamnya. cetak 2 gol loh. Iya. Jota sama siapa kemarin? Gakpo. Oh iya Gakpo. Iya Gakpo juga keren golnya. Dan itu kartu merah di menit 17 kalau nggak salah. Iya di awal babak pertama Iya. pokoknya. Jadi memang menurut gua dan bodohnya Fulham ketika mereka udah kebobolan 1 itu bukannya main lebih Mereka dapat banyak peluang. Emang depannya goblok aja, jelek banget. Iwobi, Jimenez, Wilson ini kayaknya pengen show off banget sama pemain Liverpool yang sebagai mantan timnya yang melepas dia, show off banget nih orang. Dan backnya di luar Robinson semuanya goblok anjing, sama si Tete juga cedera kan Tete kemarin. Diop, Jorge Cuenca nggak layak main di Premier League ini, parah banget. Ya itu dia update dari Premier League. Kalau Bundes kita nggak akan update, dan juga Indonesia sudah dibahas di Just Indo. Kita lihat nanti persiapannya menuju minggu depan. Dan minggu ini nggak ada Liga Champions, jadi kita akan paling update dari kita berarti hari Rabu aja coach ya? Hari ini. Timnas juga baru Sabtu. Iya berarti kita update Rabu biasa aja berarti. Rabu Kamis. Karena nggak ada Liga Champions, mungkin kita akan tayangnya di hari Kamis seperti biasa sambil preview menuju Timnas, dan juga akhir pekan ada partai seru. Ya preview itu aja. Ada Barca juga lawan Atletico, itu akan sangat seru pastinya. Dan juga sisa-sisanya dari Premier League ada Spurs lawan Liverpool. Gak penting sih itu di preview. Oke, thank you Coach. Thank you buat outsider semuanya. Sampai ketemu di hari Kamis besok. See you. Bye-bye.